Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf saya tidak bisa memakai masker karena saya akan menyampaikan materi tentang virus corona ini biar lebih jelas suaranya di video tersebut. Terima kasih kepada remaja Metolor yang telah bersedia hadir pada malam hari ini untuk sedikit mendengarkan penurunan materi tentang saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizal Mubarok, mahasiswa UMK Kabupaten Kudus, jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya di sini sedang mengadakan KKN dan melaksanakan proja yaitu penyuluhan. Langsung saja masuk ke materi. Di sini saya menjelaskan pemahaman tentang virus corona. Masuk ke materi slide pertama, pemahaman tentang virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi termasuk ibu hamil dan menyusui. Kita masuk ke slide kedua. Untuk gejala penderita virus corona, secara umum ada 3 gejala. Yang pertama demam, yang kedua batuk kering, yang ketiga sesak nafas. Dan ada beberapa gejala lain yang bisa muncul pada penderita. Yang pertama diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, raung di kulit. Nah, gejala-gejala COVID-19 ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah menderita paparan virus corona. Selanjutnya, slide ketiga, kapan harus ke dokter? Nah, ini sebagai penderita segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona seperti yang telah disebutkan di atas, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID atau kontak dengan penderita COVID. Setelah itu, hubungi hotline COVID di 119 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Anda mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksa diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 2 minggu atau kurang lebih 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan obat apa yang perlu Anda konsumsi. Kita lanjut ke slide 4. Penyebab virus corona. Seorang dapat tertular virus ini melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat menderita COVID, batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID. Dan yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID. Slide selanjutnya, diagnosis virus corona. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Di sini ada 3 pemeriksaan. Yang pertama, rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua, swab test untuk mendeteksi virus corona di dalam dada. Yang ketiga, CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Untuk slide selanjutnya, pencegahan virus corona. Pencegahan ini bisa diterapkan pada diri masing-masing.
Contohnya terapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian termasuk saat pergi belanja bahan makanan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menutup mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Yang selanjutnya, untuk tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Dan selanjutnya, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan masuk kebersihan rumah. Nah, di sini teman-teman sudah tahu untuk cara mencuci tangan yang benar. Belum. Nah, cara mencuci tangan yang benar seperti ini. Kita contohnya ya, ini diandaikan. Kita ambil sabun, gosokkan kedua tangan, kita langsung gini, Gitu Pak. ya, langsung gini, dan langsung dibilas. Ya, untuk cara saat kita bersin itu lebih baiknya dengan gini atau gini di siku, biar tidak menular ke mana-mana. Lalu untuk slide selanjutnya, untuk orang yang diduga terkena COVID atau termasuk kategori ODP, itu ada beberapa macam. Bisa menggunakan cara seperti ini. Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah dulu kecuali mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Yang keempat, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Yang keenam, hindari berbagai pengguna alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang selanjutnya, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Yang selanjutnya, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Itu sekian pemaparan dari materi dari saya. Semoga bermanfaat. Dan apabila saya salah kata, tolong dimaafkan. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Cukup. Gimana? Ya, Pak. Oke. Semoga pada menerapkan apa yang disuruh pemerintah untuk agar kita terhindar dari COVID-19. Semoga dan tidak lupa kita berserah diri kepada Tuhan. Kita tetap tawakal, tapi juga berusaha untuk menghindari virus corona ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihul Iza Zamzami
Di sini saya mewakili dari organisasi Remaja Ngetolor. Setelah saya mengikuti penyuluhan oleh mahasiswa KKN dari UMK yang bernama Rizal Mubarok, saya merasa lebih tahu tentang apa itu virus corona atau COVID-19. Terus saya lebih mengerti cara menjaga diri di saat seperti ini, cara pencegahan agar tidak tertular virus corona, dan mengetahui tentang cuci tangan dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.